Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari dengan sebenar-benarnya, kita renungi dengan sebenar-benarnya, dan kita tanamkan dalam hati dengan sebenar-benarnya bahwasanya kita ini hanyalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tinggal di bumi Allah, di bawah langit Allah, siang dan malam dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhajat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Bahkan setiap detik dalam kehidupan kita ini kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita satu detik saja, maka segala kebaikan akan berubah menjadi musibah. Kegembiraan akan berubah menjadi penderitaan. Keselamatan akan berubah menjadi malapetaka. Maka hendak lari kemana kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan saja dan di mana saja kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Waktu muda kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Waktu tua kita pun perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita miskin butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jadi orang paling kaya di seluruh dunia pun setiap detik tetap butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keselamatan kita hanya dalam satu perkara saja, yaitu kalau kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan untuk itu selain di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan jalan ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum pun telah menyampaikan perkara ini kepada orang-orang setelah mereka, yaitu kepada imam-imam, ulama-ulama, dan kepada kita dalam keadaan suci, murni, bersih, dan tidak ada campurannya sedikit pun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa mau mengikuti jalan ini, beruntunglah dia di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang tidak mengikuti jalan ini, akan menderitalah dan akan merugilah di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita sampai ditipu oleh setan sehingga ada perasaan seolah-olah tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya kita ogah-ogahan dan malas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita senantiasa butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan setiap waktu kita makan rezeki dari
Allah, la ilaha illallah. Bagaimana kita maksiat kepada Allah Ta'ala, padahal sebentar lagi kita akan menghadapi mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Bagaimana kita maksiat kepada Allah, padahal di depan kita ini ada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul bodoh orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul bodoh orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul keliru orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam amalan. Secerdas-cerdasnya manusia dan sepandai-pandainya manusia adalah orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepada Allah, ridha kepada Allah, syukur kepada Allah, sabar dengan ujian-ujian Allah, serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara Rasulullah SAW siang dan malam. Akhirnya dia mati dengan mendapatkan ridha Allah Ta'ala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kemuliaan yang selama-lamanya, memperoleh kebahagiaan yang selama-lamanya. Itulah orang yang cerdas, yang sebenar-benarnya cerdas. Itulah orang yang beruntung, yang sebenar-benarnya beruntung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikasih pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Inilah doa kita setiap hari. Inilah doa yang kita pakai setiap salat, bermohon kepada Allah supaya kita dituntun untuk berjalan di jalan yang diridhai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita semua barokahnya, hidayah, hingga kita istiqamah untuk amal agama, istiqamah dalam kebaikan, dan meninggalkan kemaksiatan, keburukan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah lancarkan rezeki kita yang mendengarkan tausiah ini. Semoga Allah lancarkan rezekinya, Allah beri hidayah, Allah angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.